Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naira Nurul Asifa dengan NIM 2110114320010 dari kelas A1 Pendidikan Sosiologi dan Antropologi akan menganalisis perkembangan pada peserta didik. Perkembangan yang akan saya amati adalah perkembangan bakat. Berikut penjelasannya. Bakat atau aptitude mengandung makna kemampuan bawaan yang merupakan potensi yang masih perlu dikembangkan dan dilatih. Karena sifatnya yang masih bersifat potensial atau masih laten, maka perlu intervensi untuk melatih dan mengembangkan potensi tersebut. Banyak pakar yang menjelaskan tentang pengertian bakat menurut versinya masing-masing. Namun, demikian secara umum pendapat tersebut tidak memiliki perbedaan yang substansial. Dapat diambil beberapa kesimpulan mengenai bakat. Yang pertama, bakat merupakan kemampuan bawaan sebagai potensi yang perlu dikembangkan dan dilatih agar dapat terwujud. Yang kedua, bakat tidaklah diturunkan semata, tetapi merupakan interaksi dari faktor keturunan dan faktor lingkungan. Artinya, dibawa sejak lahir berupa potensi dan berkembang melalui proses belajar atau latihan. Yang ketiga, orang yang memiliki bakat dalam bidang tertentu diperkirakan akan mencapai perwujudan yang maksimal. Berprestasi bila diiringi dengan motivasi dan latihan. Bakat yang dimiliki seseorang sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor tersebut dapat berasal dari diri individu maupun berasal dari luar individu. Yang pertama kita bahas adalah faktor yang berasal dari diri individu. Faktor yang berasal dari diri individu antara lain adalah yang pertama yaitu interest atau minat. Minat akan berpengaruh terhadap perkembangan bakat. Seseorang yang berminat terhadap sesuatu biasanya akan berusaha untuk memperolehnya. Yang kedua, motif berprestasi. Motif ingin berprestasi merupakan dorongan untuk memiliki prestasi yang tinggi. Motif ini juga yang mendorong seseorang untuk berusaha seoptimal mungkin untuk meraihnya. Yang ketiga yaitu value. Nilai yang dimiliki seseorang terhadap bakat yang dimilikinya. Jika dia memberi arti negatif terhadap bakat tersebut, kurang menghargainya, tentu akan menjadi penghalang untuk mengaktualisasikannya. Yang keempat adalah keberanian mengambil resiko. Untuk mengembangkan bakat, ada resiko-resiko yang akan dihadapinya. Umpamanya resiko terhadap waktu latihan, ekonomi, tantangan dari orang lain, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah keuletan, kegigihan, atau daya juang dalam mengatasi kesulitan yang timbul. Tidak ada suatu prestasi yang dicapai tanpa ada tantangan. Sejauh mana keuletan dan kegigihan yang dimilikinya akan berpengaruh terhadap pengembangan bakatnya. Setiap individu memiliki bakat tertentu, masing-masing dalam bidang dan derajat yang berbeda-beda. Tidak menutup kemungkinan bahwa seseorang memiliki lebih dari satu bakat. Umpamanya seseorang yang akan saya amati. Dia memiliki bakat memasak, tapi dia juga memiliki bakat olahraga. Bakat khusus atau talent adalah kemampuan yang berupa potensi khusus dan jika memperoleh kesempatan berkembang dengan baik, akan muncul sebagai kemampuan khusus dalam bidang tertentu sesuai dengan porsinya. Individu yang memiliki bakat khusus dalam memasak dan berolahraga tadi misalnya, apabila memperoleh kesempatan untuk mengembangkan secara optimal disertai motivasi yang tinggi, akan memiliki kemampuan khusus dan prestasi yang menonjol dalam bidang memasak dan berolahraga. Materi yang akan saya bahas ialah mengenai perkembangan bakat pada remaja, yang dimana remaja ini adalah seorang mahasiswa. Setelah saya mengamatinya, saya rasa dia memiliki bakat yang cukup menarik. Maka dari itu, mari kita saksikan dengan bersama bakat yang berkembang pada remaja tersebut. Lebih suka sih kalau nggak pas makan siang atau jam-jam sore-sore gitu dekat-dekat maghrib. Dari umur sekitar 9 tahunan lah. Nah, awalnya sih karena bantu orang tua gitu kan. Terus lama-lama jadi kayak kebiasaan, suka gitu sama masak. Ya kalau dihitung dari umur 9 tahun sih sudah
8 tahun lebih ya. Kalau dulu sih pertama kali itu bisanya masak telur aja sama mie, tapi kayak semakin lama semakin besar juga kan, jadi bisanya makin banyak gitu, kayak masak sayur, masak ikan, masak kue atau apa-apa lain itu juga bisa sekarang. Ya nggak harus tiap minggu sih, tapi kayak sewaktu luangnya aja. Ada sih itu apa, basket, tapi masih belajar, masih di tahap pemula. Kenapa milih basket ya, karena yang pertama olahraga lain sudah bisa, banyak yang sudah bisa, sudah lumayan jago juga kan. Terus yang basket ini belum terlalu bisa, jadi masih belajar biar mencoba hal baru lagi gitu. Ya, itulah tadi sekilas video perkembangan pada remaja yang dapat saya amati. Kesimpulan yang saya dapat dari remaja ini yaitu bakatnya timbul dari dalam dirinya sendiri tanpa ada dorongan dan paksaan dari siapapun. Dia juga mendapat dukungan penuh dari keluarganya untuk mengasah dan mengembangkan bakatnya. Ketertarikannya pada memasak ialah karena dia sering melakukannya, lalu dia pun mulai mengembangkannya. Potensi yang dia miliki pun cukup baik. Saya rasa dia memiliki perkembangan yang sangat baik. Ya, kurang lebih itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.